pemirsa, telusur kali ini sedang berada di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kabupaten Pramuka. Karena kegiatan pramuka di kabupaten ini termasuk yang paling aktif di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Purworejo? Pada episode kali ini, Telusur akan memberikan rekomendasi kepada pemirsa tentang tempat wisata, kuliner khas, dan tarian khas Purworejo. Nah, apa saja rekomendasinya? Ini dia untuk Anda. Goa Seplawan merupakan objek wisata Purworejo yang terletak di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, yang berada pada jarak tempuh kurang lebih 20 km ke arah timur dari pusat kota Purworejo. Selama perjalanan menuju ke Goa Seplawan, kita bisa menikmati pemandangan hutan pinus dan beberapa objek wisata lainnya, seperti objek wisata Hutan Pinus Kalilo dan objek wisata Gunung Cilik. Goa Seplawan bisa dikunjungi setiap harinya mulai dari jam 8 pagi hingga jam setengah 5 sore dengan membayar tiket masuk seharga Rp3.000 saja. Dengan lokasi goa yang tidak terlalu jauh dari area parkir, kita bisa berjalan beberapa meter saja menuju lokasi goa tersebut. Sebelum masuk goa, kita bisa melihat replika patung arca emas dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang ditemukan pada tanggal 28 Agustus 1979. Selain itu, kita juga dimanjakan dengan pemandangan indah dari taman-taman yang ada di sekitar goa. Karena lokasi goa yang berada di bawah tanah, kita harus menuruni beberapa anak tangga hingga mencapai goa tersebut. Ketika berada di dalam goa, kita tidak perlu membawa alat penerangan tambahan, karena sudah disediakan lampu-lampu penerangan dari pihak pengelola. Dengan adanya lampu penerangan tersebut, kita bisa menikmati keindahan dari batuan stalagmit dan stalaktit, yang terhampar di sepanjang goa. Selain keindahan goanya, terdapat salah satu fasilitas yang menarik di area Goa Seplawan, yaitu gardu pandang. Sebelum menuju ke gardu pandang, kita bisa beristirahat melepas lelah sejenak di tempat beristirahat, atau warga sekitar menyebutnya jamuran, sambil menikmati udara sejuk. Untuk sampai ke gardu pandang, kita harus berjalan tidak jauh dari jamuran. Dari gardu pandang inilah kita bisa melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah, serta dapat menikmati hawa dataran tinggi yang begitu sejuk.
Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pasar Gerabak Purworejo. Nah sekarang saya mau mencoba salah satu makanan khas dari Purworejo, yaitu celorot. Yuk masuk ke dalam. Di Pasar Gerabak inilah kita bisa temukan berbagai macam penjual. Salah satunya penjual jajanan yang terkenal di Purworejo, yaitu celorot. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu penjual celorot, yaitu Ibu Seri. Nah Ibu, ini celorot terbuat dari apa Bu? Tepung beras? Ya, kilo beras. Ya. Ini harganya berapa Bu satu ikat sini? Satu ikatnya 7.000. 7.000. Nah pemirsa, sekarang saya mau cobain makanan khas dari Purworejo ini. Coba satu Bu. Ya. Nah pemirsa, cara makan celorot ini juga unik ya. Caranya didorong dari bawah agar celorotnya keluar. Keras ya Bu ya? Bisa. Nah sekarang saya mau cobain celorot ini. Rasanya juga unik ya pemirsa, rasanya manis dan kenyal. Nah pemirsa, sekarang saya jadi penasaran nih gimana cara membuat celorot ini. Yuk sekarang kita menuju ke rumah Ibu Sherly untuk melihat cara pembuatan celorot. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Seri. Nah langsung saja pemirsa kita melihat proses pembuatan dari celorot. Pemirsa, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Ada tepung beras, tepung kanji, larutan gula jawa, larutan kapur sirih, dan air bersih secukupnya. Pertama, kita campurkan tepung beras dan tepung kanji, kemudian aduk hingga merata. Terus, tambahkan larutan kapur sirih dan air bersih secukupnya. Dan aduk deh sampai rata. Tujuan penggunaan kapur sirih, selain menambah kekenyalan kue celorot, juga bisa membuat bertahan lama loh pemirsa. Setelah adonan tercampur rata dan terlihat kalis, tambahkan larutan gula jawa sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah janur, saring dulu agar bersih dari kotoran. Lalu dituang ke dalam wadah janur yang sudah tersusun pada bakul. Tapi jangan sampai penuh ya pemirsa. Setelah itu, adonan siap deh untuk dikukus. Sebelum dikukus, bersihkan dulu wadah janur dari sisa adonan celorot yang menempel dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya, masukkan bakul ke dalam kukusan dan tunggu kurang lebih 1 jam. Sebelum adonan yang sudah matang diambil dari kukusan, kipasi dulu ya pemirsa agar celorot mengempis. Dan akhirnya, kue celorot siap untuk disajikan. Pemirsa, masih di program Telusur. Tadi kita sudah berbicara tentang rekomendasi tempat wisata dan makanan khas Purworejo. Nah sekarang waktunya kita berbicara tentang kesenian khas dari Purworejo, yaitu Tari Dolala. Tarian Dolala merupakan akulturasi dari budaya Belanda dan Jawa.
Kata dolala berasal dari notasi not balok do dan lala yang dinyanyikan oleh serdadu Belanda di dalam tangsi atau barak tentara. Kemudian ditirukan oleh orang Jawa yang menjadi dolala. Tarian khas ini bisa dimainkan secara berkelompok, berpasangan, dan tari tunggal. Di Purworejo, ada beberapa daerah yang masih melestarikan tarian dolala ini. Salah satunya di Desa Katerban, Kecamatan Kutoarjo. Di Desa Katerban, terdapat sanggar tari dolala yang bernama Jati Kusuma. Nah pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah ada Ketua dari Paguyuban Sanggar Tari Jati Kusuma, Bapak Suparjo. Nah Pak, saya penasaran nih Pak sama sanggar tari ini. Sanggar tari ini berdiri sejak kapan? Sanggar tari dolala Jati Kusuma itu sudah berdiri sejak tahun 1995. Namun dengan adanya suatu perkembangan, timbul tenggelamnya suatu keadaan, kemudian baru kembali lagi berdiri pada tahun 2008. Namun dulu penarinya itu adalah putra-putra semua, dan sekarang penarinya adalah Jati yang sebagian masih sekolah. Kalau tarian dolala ini isinya apa saja? Nah, itu suatu tarian tradisional yang berisi termasuk tari perjuangan. Dan setiap lagu-lagunya itu disesuaikan dengan geraknya. Jadi lagu ini geraknya karena dengan ini, tidak sembarangan lagu dengan sembarangan gerak. Jadi semua sudah diatur, setiap lagunya disesuaikan dengan tariannya. Kalau anggotanya sendiri Pak ada berapa? Anggotanya sendiri untuk yang penari itu biasanya 16, namun pada saat ini ada sebagian yang minta izin, jadi cuma 11 orang yang untuk menari. Kalau tarian dolala ini sebelum ditampilkan ada drama khusus nggak sih Pak? Ya, memang ada, karena ini termasuk tari tradisional, namun juga dimasuk magic lah. Jadi sebelumnya kita juga mengadakan upacara seperti pembakaran ini, teman-temannya juga ini sesaji lah. Sesaji ini ada macam-macam, ada anak muda itu sebagai pelengkap. Nah Pak, biasanya kapan Pak ditampilkan tarian dolala? Tarian dolala ini sering ditampilkan terutama pada hari besar, seperti besok pada peringatan Hari Republik Indonesia yang ke-72, tarian dolala Putri Jati Kusuma mau ditampilkan ke alun-alun Kutoarjo. Juga sering ditampilkan atau ditanggap pada warga atau yang punya hajatan, baik itu hajatan mantu maupun hajatan tanah. Pertanyaan terakhir nih Pak, pesan dan kesan buat warga atau pemuda Purworejo dan juga pemirsa di rumah apa Pak tentang ini Pak tarian dolala? Ya, marilah kita bersama-sama mendukung untuk melestarikan tarian ini. Jangan sampai tarian kita yang asli dari Purworejo itu kita tinggalkan dengan tarian yang lain atau dengan kebudayaan yang lain. Karena perlu diketahui ya bahwa dolala ini tarian asli Purworejo dan sudah dipatenkan. Dan kebanyakan anak-anak SD di seluruh Purworejo sudah mengetahui tari-tari dolala, terutama tari-tari dasarnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana pemirsa ulasan hari ini mengenai Purworejo? Teman-teman di rumah bisa masukin ke dalam list liburan teman-teman ya. Nah, selain liburan, teman-teman juga bisa lebih cinta dengan budaya Indonesia. Nah, sekarang ini saya mau mencoba tarian dolala. Tapi sebelumnya, terima kasih teman-teman di rumah sudah menyaksikan program Telusur kali ini. Sampai jumpa di program Telusur episode selanjutnya. So